Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang pemahaman sebagai capaian belajar IPD. Saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya Rifika Revina sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang peserta didik memiliki perspektif. Peserta didik memiliki perspektif apabila peserta didik memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami berbagai sudut pandang, perspektif, atau pandangan tentang suatu konsep atau konsep lainnya. Peserta didik dapat dikatakan memiliki perspektif suatu konsep atau materi apabila yang pertama, peserta didik dapat melihat dan mendengar dari sudut pandang kritis. Yang kedua, peserta didik melihat gambaran umum. Melakukan perspektif. Perspektif merupakan sudut pandang pada kerangka konseptual yang berpengaruh terhadap persepsi seseorang sehingga mempengaruhi perilaku seseorang dalam kondisi tertentu. Peserta didik dianggap memiliki perspektif apabila dapat menunjukkan pandangan atau gagasan dan menerima adanya perbedaan pendapat. Perspektif peserta didik dalam pembelajaran berbeda-beda. Aspek memiliki perspektif pada peserta didik. 1. Memiliki pengetahuan atau pemahaman baru dari sudut pandang mereka dan mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang diamati. Kedua, dapat menjelaskan gambaran besar dari suatu hal secara logis. Ketiga, menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan dengan cara yang lebih kreatif dan lintas. Ketika seorang peserta didik mampu melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang yang kritis, artinya mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu melihatnya dari berbagai sudut pandang dan menggambarkannya dengan baik. Contohnya, dalam mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Sebagai contoh konkret di sini saya akan mengambil temanya yaitu siklus air. Bagaimana siswa dapat melakukan perspektif dalam pembelajaran IPA sebagai bukti pemahaman dalam proses pembelajaran. Tema air tersebut memiliki beberapa tahapan yaitu skenario pembelajarannya. Yang pertama yaitu saya akan memberikan pengantar kepada peserta didik yaitu dengan membahas peran air dalam kehidupan dan menjelaskan bahwa air tersebut bergerak melalui siklus yang tertentu. Setelah peserta didik mengetahui atau mengerti peran air dalam kehidupan, selanjutnya itu tahap yang akan saya jelaskan yaitu adalah tahap penguapan, yang dimana di sini akan mengajarkan peserta didik tentang penguapan air dalam permukaan tanah dan permukaan air seperti sungai dan laut. Setelah tahap penguapan dikuasai atau dimengerti, tahap selanjutnya itu tahap kondensasi, yang mana yaitu menyelidiki bahwa uap air dalam proses penguapan berubah menjadi awan melalui tahap kondensasi. Setelah tahap kondensasi tersebut, selanjutnya yaitu tahap infiltrasi. Di tahap infiltrasi ini yaitu saya akan menjelaskan bagaimana air yang jatuh ke tanah meresap dan masuk lagi ke dalam tanah. Setelah siswa mengetahui tahap-tahap tersebut, yang selanjutnya itu saya akan memberikan ringkasan dan evaluasi. Di tahap ini yaitu saya akan meminta peserta didik untuk meringkas kembali konsep dari siklus air tersebut, dan saya akan memberikan tugas atau dalam bentuk-bentuk pertanyaan untuk memastikan pemahaman peserta didik tersebut mengenai siklus air dan Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai tugas proyek. Nah, tugas proyek ini bisa kita berikan kepada peserta didik untuk mengukur tingkat kemampuannya, untuk mengukur tercapainya tujuan pembelajaran itu. Nah, pada tugas proyek ini kita ambil contoh pada materi IPA siklus air itu. Pada siklus air itu terdiri dari beberapa aspek, mulai dari aspek mengalir, terus aspek penguapan, ada aspek kondensasi pengembunan, dan juga aspek hujan itu. Nah, misalkan ada dua hal yang harus diperhatikan dalam tugas proyek ini. Yang pertama itu pemahaman proses. Di pemahaman proses ini, peserta didik harus menjelaskan proses apa yang mereka pilih. Misalkan mereka memilih penguapan, maka mereka menjelaskan bagaimana proses penguapan itu terjadi, dijelaskan secara rinci. Dan juga mereka harus memahami bagaimana proses itu terjadi.
dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penguapan. Seperti itu. Berikutnya yang kedua itu adalah sudut pandang lingkungan. Jadi peserta didik itu harus mengetahui, mempertimbangkan dampak dari proses yang mereka pilih. Kira-kira dari penguapan itu apa dampaknya terhadap ekosistem, apa dampaknya terhadap tanaman ataupun lingkungan, serta apa dampaknya jika penguapan semakin meningkat atau penguapan semakin menurun, apa dampaknya. Saya akan Mungkin dia tidak menjelaskan tentang tugas proyek, yaitu pada tema siklus air, di mana siswa diminta untuk memilih salah satu aspek dari siklus air dan melakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu tentang pemahaman proses dan juga sudut pandang lingkungan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran berkelanjutan, di mana pada tahap ini siswa harus membangun gambaran